Ya Ustaz. Ibnu Taimiyah la yukhti. Wa nabil akram yukhti. Nah itu Ibnu Taimiyah nggak pernah salah. Nabi kok pernah salah? Gimana Anda ini? Begitu, Bos ya? Oke. Alasannya kenapa dia itu? Ya Ustaz, antum fahamtuni bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Semakin hari ketika kita mencari-cari, ingin ngaji, ingin mendapatkan ilmu dari ulama-ulama salafiyah di Indonesia ini, Bos ya. Kita sepakat di beberapa hal sedikit saja, Bos ya. Kebanyakan tidak sepakat, Bos ya. Pada mereka itu karena apa? Kacau, Bos. Makanya kita berusaha mencari pendapat-pendapat yang dari syekh-syekh Wahabi Salafi di Arab Saudi. Ternyata malah makin kacau. Makin amburadul yang di sana. Ya. Di sini yang di sini aja kayak gitu. Apa kirain yang di sana bener, sama-sama koplak, Bos. Kirain di sini aja yang error itu loh. Iya. Mungkin di Saudi enggak lah. Lurus error juga. Error juga. Aduh. Ketika melihat di situs-situs mereka, di kitab-kitab mereka, Bos ya. Kayak orang lurus mereka, Bos ya. Tapi ketika tampil di video itu banyak keanehan-keanehan kayak gitu, Bos. Mereka itu ada lagi statement amburadul lagi statementnya. Ini Syekh Wahabi ini berstatement bahwasanya Nabi Muhammad itu juga pernah salah. Loh, Nabi Muhammad pernah salah. Tapi kalau Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah salah. Ya nggak tahu mereka yang ngomong gitu. Nabi Muhammad kan maksum toh, Bos. Iya, mereka juga mengakui maksum. Kalau manusia ya nggak ada sifat maksum itu, Bos. Iya, kalau orang waras, orang Muslim yang waras ngomong gitu. Berhubung mereka di luar kewarasan, ya kan abnormal mereka bisa mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad itu memang maksum. Nah, ya apa berarti akidahnya gimana? Kalau dalam akidah kita kan harus berkeyakinan semuanya itu maksum, semuanya itu pasti ada hikmah di balik itu, Mas Bos. Di balik Nabi Muhammad. Iya lah. Semua beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa ya itu tempatnya salah. Tapi mereka punya keyakinan lain. Ya mungkin karena di awalnya itu, andaikan ada nabi setelah Nabi Muhammad, tentu Ibnu Taimiyah jadi nabi. Lau kana nabiyyan ba'da Muhammad was sahaba la kana Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Nabi terakhir berarti Ibnu Taimiyah ini. Makanya Ibnu Taimiyah dan Muhammad ibn Abdul Wahab tidak pernah salah. Tapi kalau Nabi Muhammad pernah salah. Kan manusia juga Nabi Muhammad gitu. Kalau Ibnu Taimiyah bukan manusia. Dia titisan. Lalu panjang, kita cek videonya, Bos ya. Ana عندما أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم نعم النبي صلى الله Al-Wahabi Abdul Aziz. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhti. Bainama Ibnu Taimiyah wa Muhammad bin Abdul Wahhab la yukhti'ani. Berarti Nabi pernah salah. Tapi kalau Ibnu Taimiyah dan Muhammad ibn Abdul Wahhab tidak pernah salah. Bos ya? Bukan benar kan, Bos ya? Tidak pernah salah. Kalau Nabi pernah salah. Ya. Oke, kita cek lagi. أنا عندما أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حكما مطلقا فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما في بقية الأمور فالرسول يخطئ ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطأ. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. جزاك الله خير. نفسها Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, na'am maksum. Ya, fi kulli ma yubalighullahu alaihi. Itu katanya, Bos. Nabi maksum memang dalam hal apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Tetapi dalam hal yang lain, Nabi sebagai manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha katanya. Sebagai manusia ya berarti pernah salah. Itu Bos. Yang nggak salah yang maksum itu mengenai wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi, nggak salah. Tapi selain dari itu maka salah Nabi itu. Menurut Syekh Wahableng ini, Wahabi Sableng ini, ya kan? Oke, menurut Syekh Wahableng ini teman-teman kayak gitu. Jadi
dia tidak berlaku bagi dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berlaku bagi dia. Padahal jelas ya Bos ayatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bahwa apa yang diucapkan Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tetapi wahyu. Tapi memang wahyu. Baik itu yang hadis, baik itu yang ayat Al-Qur'an maupun hadis qudsi. Gitu Bos ya. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi itu juga bisa menjadi sandaran hukum. Bos ya. Betul. Berarti dia tidak mengakui bahwasanya hadis ada tiga Kan? jenis, qauli, fi'li, dan takrir. Mereka tidak mengakui. Mereka berarti tidak mengakui takrir, Bos. Tidak mengakui takrir, ketetapan. Fi'li juga tidak mengakui. Fi'li juga. Cuma qauli itu. Qauli berarti, ya kan? Mereka mengakuinya qauli saja. Itu menurut Wahableng ini, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut aja, Bos ya. هذا الموضوع نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيمية ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. رفضت أنه يخطئون، قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ. أنت الآن تؤكد ما قلته أنا. أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار. أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقر. وأنا أشهد لك وأنا أشهد لك بذلك. نعم أحسنت. إذن Wa nashhadu laka bidzalik. Oke. Saya sudah menyaksikan tadi omongan Anda itu kan, Bos ya. Sudah kami rekam ini, ya Bos ya. Sudah kami rekam. Tadi Anda nggak bisa mengelak, nggak bisa diralat loh ya ucapan Anda ini, Bos ya. Oke. ابن تيمية لا يخطئ والنبي الأكرم يخطئ. يا أستاذ Ibnu Taimiyah la yukhti. Wa nabil akram yukhti. Nah itu, Ibnu Taimiyah nggak pernah salah. Nabi kok pernah salah? Gimana Anda ini? Begitu, Bos ya. Oke. Alasannya kenapa dia itu? يا أستاذ أنتم فهمتوني بطريقة خطأ. يلا أنا لما صحح لنا الفهم. أنا أقول لك عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر. طيب. والقرآن أثبت له البشرية. قل إنما أنا. Memang seperti itu, Bos, pendapat dia, Bos. Nabi itu maksum ala kulli ma balaghallahu minallahi ta'ala alaihi, kan gitu, Bos ya. Tapi di sebagian kehidupan beliau yang tidak ada kaitannya dengan wahyu itu tetap manusia dan pasti salah, pasti ada salahnya. Soalnya tetap basyarun dia, gitu, Bos ya. Oke. Kemudian kenapa Ibnu Taimiyah tidak bisa salah? Ya, sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Iya, makanya nggak pernah salah. Ibnu Abdul Wahab tidak pernah salah juga. Oke. Kenapa? هذه فهمناها فضيلة الشيخ. وابن تيمية ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه. يعني ما يخطئ. فأين الخطأ في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون في حج رسول الله ويتكلمون أو يذكرون عن القرآنية؟ فأين الخطأ؟ Jadi kalau Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab memang tidak pernah salah di setiap fatwanya di dalam kitab-kitab yang ia tulis, karena semua kitabnya berdasarkan kalau Allah kalau Rasul. Kayak gitu ya. Iya, kalau Allah kalau Rasul. Kalau Allah kalau Rasul. Gitu keyakinan mereka. Ingat ya, sesuai dengan jargon Wahabi di sini. Kalau Allah kalau Rasul. Ingat, itu jargon mereka aslinya. Yang lain-lain mereka sembunyikan. Ini yang harus kalian pahami. Qala Allah, qala Rasul. Jadi mereka hanya percaya hadis itu dari qaul saja. Mengenai fi'li dan takriri mereka sebenarnya agak percaya. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh ini. Jadi mereka secara gak langsung tidak pernah mengatakan qala Allah dan semua yang berhubungan dengan Rasul. Tapi mereka mengatakan qala Rasul, kan, Bos ya? Nah, jadi mereka sebenarnya mengikuti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengatakan seperti itu, kan? Ya. Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah salah. Kenapa? Semua yang ditulis di dalam kitabnya itu qala Allah qala Rasul. Ucapan-ucapan Rasul saja sesuai dalil, kan begitu, Bos ya? Berarti Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah menurut Syekh Wahableng ini tidak memakai dalil-dalil hadis yang fi'li dan takrir. Ya. Menurut dia berarti kan, ya kita hanya qauli. Menurut dia, nggak tahu kita fakta di kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab seperti apa, tidak tahu. Menurut dia, kan begitu, Bos ya. Oke. ما يخطئ. طيب في فتاوى خليك من المنقولات. في فتاوى يخطئ أو لا؟ حتى في فتاوى لما تلاحظ فتاوى قال رسول الله قال الله يعني كلها معضدة بالأدلة. Menurut hostnya ini, di kitab fatwanya Ibnu Taimiyah ada salah atau tidak? Ada salahnya apa tidak? Dia mengatakan tidak ada. Bahkan di kitab fatwa
Itu beliau Ibnu Taimiyah ini mengatakan penuh dalil. Pendapat-pendapatnya sesuai dengan dalil. Kalau Allah, kalau Rasul, kan begitu bos ya. Ini. كيف تريد مني أن أقطع رجل وأنا قرأت كتبه ولم ألاحظ إلا أنه يستدل بالوحيين الكتاب والسنة، وأيضا هو بلغ مرتبة الاجتهاد فهو مجتهد، وأيضا لو كان أراد أن يكون له مذهب لكان له مذهبا، لكنه أصبح مذهبه حنبليا وكان ينقد حتى هذا المذهب وما يأتي فيه من اختلافات. فضيلة الشيخ يعني إذا احترمنا عقول الناس واحترمنا أنفسنا أيضا، معلش خلي أختلف معك شويتين. أنت تتكلم عن فتوى يعني اجتهاد، يعني استنباط، فهمه من الرواية، فهمه من الحديث، وتقول لي ما يخطئ. يا أستاذ عمار، أين الخطأ في ابن تيمية؟ حياك الله. Ya, kita pegang poinnya bos. Karena di Ibnu Taimiyah pendapat-pendapatnya dia mengatakan bahwasanya pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini sudah sesuai dengan ijtihad. Dan bos, juga sesuai dengan nukilan-nukilan Imam Ahmad bin Hanbal, kan begitu bos ya. Dan ulama-ulama salaf. Begitu bos. Jadi kesimpulannya orang ini, Syekh Wahab Bleng ini lebih memuliakan Ibnu Taimiyah dibanding Rasulullah, manusia sejagat raya ini. Bahkan selevel Nabi pun lebih mulia Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bos ya. Ada Ini kurang berarti susah gimana ini? Kecintaannya masih kepada Rasulullah kurang ini. Iya. Katanya kaula Rasul, kaula Ta'ala, kaula Rasul. Ini berarti gimana nih? Ini kan perlu tanda tanya bos. Makanya teman-teman, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu posisinya di tengah. Kalau Wahabi itu rasional tapi terlalu kebablasan, sehingga mereka menganggap Nabi Muhammad, sisi lain dari Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang bisa salah, bahkan banyak salah, sebagaimana manusia biasa. Gitu bos ya. Kalau Syiah terlalu mendewakan, kan gitu bos ya. Dan kita Ahlus Sunnah ada di tengah. Yang realistis di Wahabi kita ambil, yang kurang ajar enggak. Yang di Syiah pengagungannya kita ambil, yang kelewat batas enggak. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman ya, kayak gitu bos. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan hati dan iman kita terjaga ilal yaumil qiyamah. Amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.